Anda kembali di Anyu Sore. Pemirsa, penyegelan terhadap sejumlah rumah oleh Satpol PP Kota Semarang diwarnai keributan. Dinas Permukiman dan Tata Ruang menyatakan rumah-rumah itu didirikan di atas lahan orang lain. Puluhan anggota Satpol PP Kota Semarang Senin siang menyegal sejumlah rumah di Kampung Cibolok, Semarang, Jawa Tengah. Penyegalan ini atas rekomendasi Dinas Permukiman dan Tata Ruang yang menyatakan rumah-rumah ini didirikan di atas lahan orang lain. Namun, penyegalan dengan penempel stiker diwarnai penolakan oleh warga. Warga menolak karena Satpol PP tidak menunjukkan surat perintah resmi penyegalan. Warga mengaku sudah tinggal selama 30 tahun dan tidak pernah membayar pajak bumi dan bangunan. Juga ya, Pak, pembayaran. Kalau PBB, Pak, terus terang, kelurahan tidak mau mengakui kami, RT, RW, kelurahan tidak mau mengakui kami. Kami harus minta sama siapa? Suasana cukup memanas saat kuasa hukum ikut menghalangi petugas. Penyegelan di Tanah Cibolok. Karena sebelumnya rekom dari Dinas Tata Ruang itu sejak tanggal 15 Januari. Kenapa saya tunda? Karena memang ada kesepakatan pemilik tanah dengan warga. Mereka sudah dapat ganti rugi semua, Mbak. 134 kalau nggak salah 12 Bapak yang belum ganti rugi. Mereka sudah dapat ganti rugi semua dan sudah menerima di atas kwitansi. Di atas tanah seluas 11 hektar ini terdapat 225 bangunan rumah. Sebagian sudah dibongkar, sebagian lagi masih berdiri 134 rumah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, ketersediaan lahan pemakaman bagi jenazah pasien COVID-19 semakin menipis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan lahan pemakaman, salah satunya di tempat pemakaman umum Rorotan di Jakarta Utara. Proses pengerukan lahan TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara terus dikebut pengerjaannya. Curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir sempat menjadi penghambat proses pengerjaan lahan. Namun ditargetkan TPU Rorotan siap digunakan bulan ini. Ada sekitar 2 hektar lahan yang digunakan dan nantinya akan ada 1.500 petak makam di TPU ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno tengah mengkaji wacana Free COVID Corridor atau FCC untuk memulihkan pariwisata di Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. FCC akan mengatur wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan syarat telah divaksinasi di negara asalnya. Industri pariwisata di Pulau Bali sangat terdampak wabah corona. Beragam upaya dilakukan pemerintah agar sektor pariwisata di Bali kembali bangkit. Salah satunya dengan menerapkan konsep Free COVID Corridor atau FCC. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan konsep FCC masih dikaji pemerintah. Konsep ini nantinya akan membuka jalur penerbangan internasional untuk wisatawan mancanegara dengan syarat telah divaksinasi di negara asalnya. Hal tersebut dikatakan Menparekraf saat mengunjungi kantor perwakilan Bank Indonesia wilayah Bali di Jalan Ledda, Tantular, Denpasar, Kamis petang. Free COVID Corridor, di mana rencananya yang boleh masuk sini yang sudah mendapatkan vaksin di negara asalnya, dan di sini dilakukan antigen mungkin, dan mereka bisa langsung beraktivitas karena mereka sudah free COVID. Jadi ini diharapkan konsep FCC menjadi terobosan untuk menggeliatkan pariwisata di Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, sehingga roda ekonomi di sektor pariwisata bisa kembali bergerak. Tim Liputan iNews melaporkan.